Oke guys, welcome back to Ginosis dalam pembahasan alur cerita Donghua Tome of Fallen God episode ke-42. Di episode kali ini, pertempuran murid-murid Akademi Senlan melawan orang-orang tahu kehancuran masih terus berlangsung hingga menyebabkan kerusakan di berbagai tempat. Sama seperti para murid Akademi Senlan lainnya, Mengkeer yang hanya murid pertukaran juga masih turut serta membantu dalam membasmi orang-orang sekte tahu kehancuran. Sambil melawan para penjahit itu, Mengkeer buru-buru menyelamatkan Longwu dan membawanya menuju ke tempat aman untuk diobati. Ketika mencapai jarak tertentu, Mengkeer dihadapkan pada sekelompok musuh yang siap menyerang saat itu juga. Beruntung sekelompok musuh itu dapat segera diatasi oleh Guan Hao dan Cuyu yang sedari tadi mengawalnya. Berpindah ke tempat lain saat ini, Chenan, Kaiwen dan Dong Fang Feng Huang terlihat sedang menuju sebuah ruangan yang diduga merupakan tempat pengurungan dua dekan Akademi Senlan. Setibanya di ruangan itu, mereka mendapati dua rekan dan senior Leng Peng sedang ditahan oleh sosok siluman parasit alias Wei Yan. Kesal melihat kejahatan Wei Yan yang terhadap dekan mereka, Chenan lantas menanyakan apa sih tujuan yang sebenarnya pengen mereka capai melalui Akademi Senlan. Tapi alih-alih mendapatkan jawaban pasti, Chenan dan kawan-kawan malah dihadiahi serangan oleh makhluk-makhluk utusan Wei Yan hingga baku hantam pun terjadi. Selama baku hantam berlangsung, Kaiwen menggunakan teknik pengendalian es untuk melawan, tetapi hal itu tidak juga berhasil melumpuhkan lawannya. Sementara di sisi lain, Chenan mulai menggunakan kekuatan dewanya untuk melawan kubu musuh yang terus menyerang. Tapi tepat ketika Chenan akan menyelamatkan kedua rekannya dari kubu musuh, tiba-tiba kena teknik sihir Wei Yan yang bisa memperlambat kecepatan waktu yang sangat mirip dengan teknik sihir milik Dekan Ouyang Ming. Akibat teknik sihir pelambatan waktu, Chenan tidak bisa bergerak leluasa dan akhirnya harus tersungkur oleh kekuatan itu. Usai membuat Chenan terlempar, Kaiwen lantas memberitahu terkait rahasia surga dan nubuat penting yang sangat diyakini oleh penganut tahu kehancuran, di mana menurut info yang beredar, aliran tahu kehancuran memang ditakdirkan untuk menjadi pembasmi para penentang surga dan juga menghukum orang-orang berdosa di muka bumi, di mana salah satu para pendosa dan penentang surga itu terdapat di Akademi Senlan yang sangat terobsesi untuk mengembangkan teknik penciptaan dewa. Mendengar penjelasan asal jeblak itu, Chenan tentu menjadi emosi karena sedari dulu orang-orang tahu kehancuran selalu berbuat kejahatan dengan mengatasnamakan takdir surga. Kekesalan tersebut lantas membuat Chenan kembali melanjutkan baku hantamnya melawan antek-antek Dajjal itu. Setelah perlawanan yang cukup panjang, Chenan akhirnya menggunakan busur Hoi untuk menumbangkan musuh yang terus menyerangnya. Tapi sesaat kemudian Chenan benar-benar dibuat terkejut ketika mengetahui anak panah busurnya telah meleset dan gagal menumbangkan musuhnya. Meski demikian, di detik-detik terakhir, panah busur Hoi menunjukkan keajaibannya, yaitu melakukan penyerangan terhadap Wei Yan tanpa dikendalikan Chenan. Hanya saja penyerangan kali itu lagi-lagi tidak membuahkan hasil karena Wei Yan sudah keburu berlindung di dalam baju armor Xuan Wu-nya. Melihat Wei Yan berlindung di balik armor Xuan Wu, Chenan tentu menjadi panik, terlebih lagi ketika dia harus dibuat terpental oleh kekuatan baju armor tersebut. Di tengah kepanikannya itu, Chenan juga mulai menyadari kekuatannya yang semakin menipis dan tidak bisa digunakan untuk menarik busur Hoi lagi. Sementara Chenan dilanda kepanikan, Kaiwen justru menanyakan tentang rencana cadangan yang sebelumnya sudah mereka sepakati. Dan karena sudah tidak ada waktu lagi, Chenan akhirnya terpaksa menjalankan rencana cadangan, yaitu dengan meminta bantuan dari naga ilahi Pipilo.
Begitu naga ilahi zaman purba itu muncul, Chenan langsung mendapat ejekan terkait permintaan bantuannya terhadap Pipilong. Sementara itu Pipilong sendiri mendapat ejekan dari Wei Yan yang menyangka kalau dirinya hanya binatang piaraan biasa yang tidak punya kekuatan apa-apa untuk bertarung. Tersinggung dengan ejekan Wei Yan, Pipilong jelas menjadi marah dan langsung menunjukkan sikap sombongnya sebagai makhluk senior di dunia. Tidak lama setelah itu Pipilong mulai menyerap esensi naganya hingga berubah wujud menjadi kaisar naga yang sangat tangguh. Tidak berhenti sampai di situ saja, Pipilong juga langsung menyemburkan api naganya untuk menyerang Wei Yan. Selama disembur naga api, Wei Yan sempat dibuat kewalahan dan nyaris tidak tahan dengan suhu panas yang dihasilkan api naga Pipilong. Tak mau berakhir terpanggang di dalam armor Xuanwu-nya, Wei Yan segera memutar otak hingga akhirnya dia terpikir untuk menggunakan celah spasial yang bisa menyalurkan semburan api naga ke tempat lain. Tepat saat naga ilahi Pipilong sedang lengah, Wei Yan sengaja menyalurkan semburan api naga ke belakang tubuh Pipilong sehingga menyebabkan rambut Pipilong menjadi terbakar. Tidak berhenti di situ saja, Wei Yan bahkan melemparkan serangan lain hingga membuat Pipilong tidak bisa melawan lagi. Berhubung naga ilahi Pipilong sudah dibuat kalah telak, Chenan terpaksa harus menggunakan strategi lain untuk mengalahkan Wei Yan yang masih memanfaatkan baju armor Xuanwu-nya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Chenan bergegas menggunakan nyala api merah membakar surga untuk menyerang Wei Yan. Di tengah perjuangannya melawan Wei Yan, Chenan tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Mengkeer, Chuyu, dan Guan Hao yang kemudian melibatkan diri untuk membantu menyerang Wei Yan secara bersama-sama. Setelah beberapa waktu, Chenan dan yang lainnya berkumpul di satu titik sembari berlindung di dalam sebuah formasi. Di bawah perlindungan formasi itu, Chenan lantas meminta bantuan Kai Wen supaya menggunakan teknik es andalannya untuk membekukan Wei Yan. Meski cara itu dirasa sangat mustahil, Kai Wen mencoba menuruti permintaan Chenan dan langsung melemparkan selembar kertas jimat ke arah Wei Yan. Dan tanpa diduga-duga, perlahan tapi pasti, jimat pengendali es itu berhasil menciptakan bongkahan es super dingin yang seketika membekukan baju armor Xuanwu. Begitu armor Xuanwu membeku, murid-murid Akademi Shenlan mulai melemparkan serangan berjamaah demi mengalahkan Wei Wen. Sama seperti murid lainnya, Chenan dan Mengkeer juga turut serta menyerang dan saling bekerja sama untuk merusak baju armor Xuanwu yang dikendalikan oleh Wei Yan. Berhubung serangan berjamaah itu berhasil menimbulkan kerusakan pada baju armor Xuanwu, Wei Yan lantas memutuskan keluar dari armor tersebut dan berniat menata ulang kekuatan baju perang tersebut. Tapi belum selesai semua prosesnya, Wei Yan harus berhadapan dengan serangan lanjutan yang diarahkan Chenan dan kawan-kawan. Selama menghadapi Chenan, Wei Yan benar-benar dibuat kesal terlebih lagi ketika tangannya harus terluka oleh senjata Chenan. Tidak terima tubuhnya dibuat terluka, Wei Yan langsung membalas dendam dengan melemparkan serangan untuk menghukum Chenan. Tidak berhenti sampai di situ saja, Wei Yan juga kembali ke dalam armor Xuanwu dan bertekad untuk menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari teknik tahu kehancuran. Dengan kekuatan penuh, Wei Yan langsung saja menyiapkan energi besar yang seketika mampu menciptakan ledakan super kuat untuk menghancurkan seisi Akademi Shenlan. Sesaat setelah terjadinya ledakan, Chenan diam-diam menduga bahwa baju armor Xuanwu memiliki keunggulan untuk memulihkan diri dari kerusakan lewat kekuatan penggunanya.
Sementara Chenan menduga-duga Wei Yan justru terlihat menyerap kekuatan Dekan Juo supaya kekuatan tubuhnya semakin meningkat dalam waktu singkat. Melihat kekuatan Dekan Juo diserap secara paksa, Kai Wen langsung menjadi marah dan hendak melakukan penyelamatan terhadap gurunya itu. Tanpa membuang waktu, Kai Wen segera menggunakan teknik es terkuatnya hingga berhasil membekukan lagi armor Xuan Wu sekaligus bisa menyelamatkan Dekan Juo dari cengkraman Wei Yan. Melihat Kai Wen berhasil menyelamatkan Dekan Juo, Chenan buru-buru menghampiri dan berniat membantu Kai Wen memulihkan luka Dekan Juo. Tapi sebelum sampai di tempat Kai Wen, Chenan mendeteksi adanya serangan balasan yang siap dilemparkan oleh Wei Yan kepada Kai Wen. Melihat tanda-tanda serangan balasan, Chenan buru-buru memperingatkan Kai Wen supaya menghindar dari tempatnya saat ini. Tapi karena serangan balasan itu berlangsung sangat cepat, Kai Wen gagal menghindar tepat waktu dan justru malah harus terluka parah oleh serangan itu. Di detik-detik terakhir pertahanannya, Kai Wen mengungkapkan sebuah pengakuan kepada Dekan Juo tentang keinginan terdalamnya sedari kecil, di mana Kai Wen sangat menginginkan sebuah pengakuan dari ayahnya, tetapi keinginan tersebut justru tidak pernah dipedulikan oleh ayahnya. Alih-alih mendapat pengakuan ayahnya, Kai Wen justru malah mendapatkan pengakuan dari Dekan Juo yang merupakan guru pribadinya di Akademi Shenlan. Dan untuk membalas semua kebaikan gurunya itu, Kai Wen bersedia mengorbankan diri untuk jadi perisai pelindung bagi keselamatan Dekan Juo. Hingga akhirnya... Melihat bagaimana Kai Wen mengorbankan nyawa di depan mata, Chenan tentu menjadi lemas sekaligus merasakan kesedihan mendalam akibat gagal menyelamatkan temannya. Tidak terima rekan seperjuangannya dibuat meninggal begitu saja, Chenan berubah menjadi merah dan sangat bertekad untuk membalaskan dendam tewasnya Kai Wen. Mengandalkan sisa-sisa kekuatannya, Chenan nekat menyerang Wei Yan yang sudah terbebas dari teknik es Kai Wen. Tapi karena kekuatan Wei Yan saat ini jauh lebih kuat dibanding sebelumnya, aksi penyerangan Chenan pun harus berakhir gagal dalam sekejap mata. Sama halnya seperti Chenan, Mengkeer juga mencoba menyerang Wei Yan yang masih berlindung di balik armor Xuan Wu. Tapi karena kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Wei Yan, tindakan Mengkeer juga harus berakhir gagal seperti Chenan. Selesai menggagalkan perlawanan Mengkeer, Wei Yan mulai mencengkram tubuh Chenan dan siap menghabisinya saat itu juga. Selagi tubuhnya dicengkram, Chenan mulai mendapatkan pemahaman tentang alasan kebangkitan dirinya setelah 10.000 tahun, di mana alasan kebangkitannya sangat berhubungan dengan perang dewa dan iblis yang pernah terjadi di masa lampau. Meski Chenan sudah memahami alasan kebangkitannya yang berhubungan dengan perang dewa iblis, dia masih belum dapat memahami mengapa takdir surga membiarkannya hidup kembali seperti sekarang. Karena penasaran dengan alasannya, Chenan lantas bertekad untuk bertahan hidup supaya di masa depan dia bisa mencari petunjuk lain yang bisa memecahkan teka-teki tentang kehidupannya. Sementara Chenan berjuang untuk bertahan hidup, Wei Yan justru memunculkan sejumlah makhluk yang kemudian diutus untuk memusnahkan seluruh penghuni Akademi Shenlan. Namun belum sempat rencananya berhasil, Wei Yan dan semua orang dikejutkan dengan kemunculan bocil penjaga bunga abadi yang seketika menyelamatkan Chenan dari Wei Yan. Waduh, siapakah sebenarnya sosok bocil penyelamat ini? Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana kelanjutan huru-hara antara Chenan dan Wei Yan, di mana nantinya Wei Yan akan mendeteksi banyak sekali kekuatan kuno yang diam-diam tersembunyi di dalam tubuh Chenan.